rata gitu, yang ada rumput-rumputnya diambil aja itu. Ya. Bisa. Nanti beli baca lagi gua. Bebas kena lah. Ini cerita gini. Itu ada rumputnya. Ada ke sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Sehat, Ustaz. Ya. Ketua kelas? Saya Ustaz. Ya. Apakah teman-temannya hadir semua atau ada yang sakit atau izin? Hadir semua Ustaz. Alhamdulillah. Berarti sehat walafiat ya. Ustaz. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan membacakan doa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Iqra'na doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina sallallahu. Pembacaan selesai. Baik anak-anak Ustaz sekalian, mari kita tanamkan dan kita lanjutkan cinta tanah air, yaitu dengan ditandai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang dipimpin oleh anak Ustaz Laila An-Najwa Pohan. Dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, sebelumnya Ustaz pastikan semuanya sudah mempunyai buku. Buku tulis. Ya, buku tulisnya, pulpennya, semua Al-Quran terutama. Ya, coba tunjukkan dulu Al-Qurannya. Ya, alhamdulillah. Baik, buka pelajaran kita Al-Quran hadis halaman 5. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mad iwad, mad ain dan mad alif disukun. Bacaan ini terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana ini adalah hukum tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian ialah orang-orang yang belajar Al-Qur'an atau yang mengajarkannya. Kita ini termasuk orang yang belajar Al-Quran tidak? Ya, kita termasuk orang yang mempelajari Al-Quran, yang semoga kita termasuk di
di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan. Berikutnya anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita ialah yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan bacaan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun pada surah pendek pilihan. Baik, adapun pengertian mad secara bahasa ialah panjang dan iwad berarti pengganti. Adapun mad iwad ialah yaitu mad yang terjadi ketika fathatain berada di akhir ayat atau waqaf. Waqaf itu berhenti membaca. Adapun cara membaca mad iwad dipanjangkan 2 harokat 1 alif. Berapa harokat tadi? 2 harokat 1 alif. 1 alif. Adapun contohnya di dalam Al-Qur'an ialah di dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasawna bihi jam'a. Itulah contoh mad lain. Pengertian mad lain ialah mad menurut bahasa panjang, lain artinya lunak. Adapun menurut istilah, mad lain adalah mad yang terjadi apabila huruf waw sukun atau huruf ya sukun yang didahului huruf berharokah fathah dan setelahnya beberapa huruf hidup yang dibaca ketika waqaf atau berhenti. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4 dan 6 harokat. Adapun contohnya dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itulah contoh di dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1. Sekarang masuk kita ke dalam materi mad arid disukun. Ya, anak-anak sekalian dapat menyaksikannya, melihatnya dan mendengarkan paparan dari Ustaz, yaitu yang tertulis di slide ya. Mad arid disukun secara bahasa mad berarti panjang, arid berarti tiba-tiba dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid disukun yang terjadi apabila huruf mad yaitu alif, ya atau waw berada di akhir ayat atau waqaf. Dan cara membacanya ada 3, dibaca 2 harokat qasar atau pendek, 4 harokat tawasud atau pertengahan dan 6 harokat tul atau panjang. Berikutnya contohnya di dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rahman ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang ketiga, di dalam Quran surah Al-Imran ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa
anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, Ustaz telah menerangkan, menyampaikan materi iwad, mad lain dan mad disebut kepada anak sekalian. Ada yang bertanya, dipersilakan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Anak Ustaz, sebutkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Nama saya Aida Sabukdin Nurul. Pertanyaannya, apakah setiap tanwin yang ketika berwakof dibaca pakai iwad? Bagus, pertanyaannya bagus, luar biasa. Kita kasih hapus dulu. Ya, mad iwad ialah tanwin yang ketika berhenti membaca atau waqaf. Tetapi tidak semua tanwin dibaca mad iwad. Ada di dalam Quran surah Al-Qasas tanwin fathah tidak dibaca mad iwad karena berhubung hurufnya huruf ta. Huruf ta bila berwaqaf berubah menjadi huruf ha. A'immatan menjadi a'immah, bukan menjadi mad iwad. Bagus. Ada lagi Ustaz? Ada Ustaz. Ya, silakan. Nama saya Fatia Sanasution. Pertanyaannya, apabila huruf ya dan waw yang berbaris sakinah didahului baris fathah, tetapi membacanya wasal disambung, apakah dinamakan mad lain? Baik, pertanyaannya bagus juga. Mad lain ialah berfungsinya ketika waqaf. Bila bacaan kita wasal tidak terjadi mad lain. Baik anak-anak sekalian, mari kita susun kelompok kita. Kerja kelompok untuk mendiskusikan pengertian mad iwad, mad lain, mad alif disukun dan mencari contohnya. Silakan. Ya, cari contohnya ya. Contoh mad iwad, mad alif, mad lain, mad alif. Baik, anak-anak seputar sekalian, kita sekarang sudah berdiskusi. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dipersilakan kepada kelompok pertama. Bacakan di depan kelas kepada teman-temannya hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1, hukum bacaan pada mad iwad, contohnya ghafura, dan pada mad lain, contoh kalimatnya dhaif, dan pada mad alif disukun, contoh kalimatnya asatirul awwalin. Ya, terima kasih. Kita ucapkan, kita berikan aplaus kepada kelompok melalui kerja kelompok, tugas kelompok, dan sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tibalah saatnya kita di akhir pembelajaran. Dan mari kita simpulkan pembelajaran kita, yaitu tentang mad iwad, mad lain, dan mad alif disukun. Berikutnya Ustaz memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Jangan lupa membaca pelajaran di rumah, mengerjakan tugas PR, dan membaca Al-Quran, mempraktekkan mad iwad, mad lain, mad alif disukun di rumah yang diawasi oleh kedua orang tua. Baik, untuk menutup pelajaran kita ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Ikra'na doa. Bismillah.